Oke, berjumpa Yes. lagi bersama saya Wong Ganteng Mulai, Santoyo. Besti. Dan kali ini kita ngobrol kembali lagi dengan tamu istimewa. Halo, Usia adalah angka-angka. usia adalah sebuah angka. Yang penting berjiwa muda. Deh. Kampe. Yo, Oke. kampe. Ya. Oke. Wes, gak panas ah? Gak anget, sedep. Oke. Oke. Oke, guys, teman-teman, kita bicara teknologi ya. Ini wongnya tua tapi kalau teknologi ya rada ngradul tapi dia mau piye jalan jaluk ngadep piye nah Ya, sip. Oke. ya jadi teman-teman kali ini kita kajian bahasanya adalah teknologi karena dirimu kan jarine wong kepo gitu ya. Oh iya, aku kepo, aku orangnya, Bro. Aku tuh orangnya nggak mau ketinggalan zaman. Wah, kalau dianggap desa itu rasanya agak gimana gitu loh. Desit. Waduh, rasanya itu sebuah tantangan, challenge. Makanya kan kemarin mulai bikin reel ya. Yang itu, oh iya betul. Yang pertama kayak jarine bleset, kakean apa ngendum bintang ah. Oh iya bro. Ini tuh mikrofonnya dimatiin nih. Matiin ini. Jadi kemarin kenapa reelnya ada masalah apa? Rel gua bro. Mm-mm. Aku terlalu banyak memberi bintang aku bro. Terlalu murah ya. Hah? Kemurahan hati ya. Hati Itu nggak murah. boleh besti ya. Jadi ya mungkin gini bro. Jadi ada anak yang baru add aku langsung kasih bintang tuh langsung seakan-akan tuh Ebi tuh melihat wah anak ini mungkin apa namanya kayak melakukan apa ya pertukaran kamu masuk ke aku ya kamu masuk ke aku nanti aku kasih bintang seakan-akan kayak gitu loh bro. Langsung di stop bau langsung di stop gak boleh ngasih bintang kemudian dibuka lagi bro. Ya sekarang aku kalau ngasih bintang aku sekarang hati-hati aku bro. Ya Enggak, 1, 2 aja. Iya nggak brutal. Loh maksudnya gini bro. Intinya itu kan gini bro. Apa orang kalau melihat konten kita, pikirku gitu bro. Melihat konten kita atau kemudian add kita gitu kan bro ya. Kita kan seneng. Kita seneng dan dia tuh kalau kasih. di Indonesia itu kan kehilangan kuota bro. Ya. Beda dengan di Hong Kong. Di Hong Kong kan lost doll. Ya kan, tapi kalau di Indonesia itu kehilangan kuota, jadi kayaknya aku merasa aduh berterima kasih gitu loh, ya kan. Jadi aku kasih sabar, aduh sebenarnya cuma 1 bintang tuh menurut kita ya nggak apa-apa ya. Nanti ada 1 bintangnya pokok bikin hatinya seneng gitu kan ya. Dirimu ngasih bintangnya nggak 1 ya, 1 sih. Maksudnya bukan, iya. Ya 100 kan? Bukan, itu kalau misalnya dia tuh sering, kan kasihan bro. 100 tuh. Iya kan kasihan. Makanya bro. Kamu kena kan? Iya, jadi kan kasihan bro. Obral bintang. Jadi kan kasihan gitu loh bro. Ya aku ngerti pikiranmu, aku tuh paham. Paham ya bro ya? Tapi regulasinya sosial media kan nggak bisa begitu. Iya nggak boleh, ternyata nggak boleh bro. Iya betul. Jadi itu kayak dulu waktu YouTube itu saling subscribe. Jadi nggak nonton dulu langsung subscribe. Ya kena juga. Oh begitu ya. Makanya ya bukan kita ngelarang, bukannya bagaimana, terus juga kita juga bicara musik, makanya kan butuh kita energi lagi untuk belajar, ya, betul, untuk hal-hal seperti itu, kan lumayan loh, terus balik 2K followernya, makjro ta, ngeri ya, dan keresahan hati itu memang harus diungkapkan. Bener banget bro, bener. Terus dirimu begitu ada tantangan ini langsung mbok garap, tantangan ini langsung mbok garap. Oh iya, aku orangnya gitu bro, harus aku gitu bro. Itu kayaknya langsung gini loh, adrenalin kan keluar bro. Itu kita tuh. Aku aja ditantang. Iya, jadi langsung. Jangan di challenge. Ayo tantangan apa lagi? Sampai gini, sampai ingin mengeluarkan kemampuanku sampai di mana gitu loh bro. Aku pengen tahu ya, iya, merasa tertantang. Nah itu aku tuh modelnya gitu. Jadi kalau kalian tuh yang menantang aku pasti tuh aku tuh bukan apa ya, membuktikan. Iya bukan, tapi aku langsung wah pengen sampai sejauh mana sih kemampuanku kayak gitu bro. Gitu. Tapi
untuk kali ini ya, kalau aku boleh berpesan untuk kali ini ya kan, karena kamu sudah naik ke sosial media nih. Oke. Jadi tidak selalu. Oke, siap. Ya, siapapun ya, ketika kita di challenge, ya, kemudian kita disinggung, misalnya ya, ketika kita mulai direndahkan, ketika kita mulai mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan menurut kita, screeningnya harus double. Gimana, bro? Perlukah saya harus membalas? Nah, kayak gitu. Oh, oke. Ya, lebih take control. Okay. Ya, kita lebih mengendalikan karena ini sosial media ini. Oke, siap. Kita mainnya lari maraton ini, bukan lari sprint. Oke. Tantangan itu ketika diselesaikan bukan berarti semuanya kelar. Tapi 1000 tantangan akan dikasih terus ke kita. Iya, benar. Nah, energi kita kan akan habis. Nah, nantinya di endingnya teman-teman kalau misalnya nggak dapat 100 US-nya, terus engko nafasnya habis. Oh iya. Terengah-engah. Nah, sekarang lebih menganggap bahwa ketika dirimu nampil di sosial media itu mengungkapkan keresahan, ya mewakili hati dan pandanganmu. Oke. Lebih ke sana. Jadi bukan untuk sekali lagi nyaingi, bukan untuk menunjukkan bahwa we are the best. Oke. Kita the best, tapi kita mempunyai ikatan untuk saling mendukung sesama profesi. Oke, siap. Ya kan? Siap. Profesinya kan pekerja migran. Kreator dan migran. Nah, pekerja migran profesinya. Nah, jadi karena zaman dulu ya kalau kita lihat enek sing nyenggol pekerja migran langsung diserang rame-rame, ya kan? Nah, kalau diserang rame-rame kan menguntungkan kalau hari ini. Oh iya. Nah, makanya kita harus pikirkan. Oh, begitu, siap. Jadi kita tidak kayak orang yang zaman dulu lagi. Kita itu melihat bahwa ketika dia menghina saya atau ketika dia ngomongin saya, ketika dia mencela saya, kamu screen dulu. Perlukah aku balesin? Okay. Nah, perlukah energiku? Karena bahaya loh di sosial media itu gini. Ketika kebencian itu kita cuman lihat di HP, pekerjaan dan tanggung jawab kita di luar nonton sak encert itu tadi kan masih banyak toh. Jangan sampai konsentrasinya gara-gara satu, betul. Terus kitanya terganggu. Betul banget. Lah main sosial media itu harus bijak di situ, Bos. Siap. Nah, aku seneng ketika dirimu menyuarakan isi hati, ya kan. Majikan aja 10.000 loh dilepeh gitu kan. Nah, karena sekarang hari ini kan orang-orang banyak kemakan cinta gitu loh. Oh iya. Love scam. Nah, disitulah kita bukan setelah orang punya masalah baru nasehatin. Kalau perlu kita nasehatin dulu. Kita sampaikan cara pandang kita dulu supaya ketika mereka mengingat apa yang kita omongin ada scam-scam masuk, mereka punya screening. Oke, siap. Mendukung pastinya kayak gitu. Nah, teknologi ya berarti dirimu juga masuk lagi. Dulu nggak ke YouTube ya, langsung kok ketaannya penak real ya, ngomong sedikit ngono. Kalau di YouTube itu kan panjang tuh dan perlu ngedit. Aku tuh orangnya paling males ngedit, Bro. Juga nggak ada waktu aku balas komen saja, nggak ada ini. Komen. Nah, tapi kalau bikin reel kan cerat langsung up, langsung up. Nah, itu, Bro. Gitu, Bro. Itu jadi aku suka di FB itu, Bro. Dulu aku tertarik sebelum kenal FB, tertarik di YouTube. Tapi kok panjang, habis itu ngedit. Nah, ngeditnya ini yang malah jadi yang tertunda di YouTube kan itu aku, Bro. Itu. Jadi usia tidak menjadi sebuah persoalan ya. Bukan. Untuk memulai sesuatu yang baru. Bukan. Sesuatu yang istimewa. Oh, bukan banget. Ya kan? Jadi siapapun bisa ya. Bisa. Pemenang cuan. Apa cuan jadi digoleki ya. Harus, Bro. Selama kita hidup kan butuh cuan, Bro. Selama hayat masih dikandung badan ya. Iya, itu kita itu butuh cuan gitu loh. Kenapa sih perempuan itu kalau megang duit banyak kok hatinya ayem?
Menurutmu gimana? Begini bro, Nah, kalau aku ya bro ya. iya no, yo awakmu sing tak Oke, sak siap. kan. Gini bro, kalau aku begitu ada uang gitu, kita punya uang gitu ya, Megang ya. ya megang uang gitu ya, langsung perut tuh nggak terasa lapar bro, nggak laparan, nggak laparan. Lah kan wanita itu terkenal sebagai manajemen rumah tangga bro. Oh ya. Nah itu bosnya kan pria, Yes. suami. Wanita itu yang manajemen. Jadi yang ngurusi belanja, bayar listrik, air dan sebagainya, bayar anak sekolah, misalnya kalau anaknya sekolah ya, itu kan wanita. Jadi kalau keluar masuknya uang dia itu kan tahu kira-kira 1 bulan itu butuhnya itu berapa, itu dia tuh tahu. Jadi jika uang misalnya 1 bulan butuhnya 100.000, lah sebelum 1 bulan kalau tangan 100.000 tuh nggak ada, pasti dia itu perasaan nggak tenang dan sebagainya. Dan tahu nggak, orang-orang model seperti aku kalau perasaannya nggak nyaman itu justru pelampiasannya ke makan. Jadi itu kan malah pemborosan bro. Banyak orang yang hatinya merasa nggak nyaman, pelampiasannya cewek-cewek loh ya, kemakan, beli baju, beli barang-barang yang tidak diperlukan. Karena apa? Mengisi kekosongan hatinya itu loh sebenarnya. Tapi coba kalau dia itu uangnya itu cukup, misalnya merasa hati tenang nyaman, justru dia tuh tenang di rumah, yakin. Ayam ya. Ayam, tidur nyenyak, nggak makan rasanya kenyang. Itu aku, tapi rasanya kebanyakan kayak gitu. Justru orangnya yang sering shopping, sering apa, itu rasanya yaitu ingin karena belum bahagia, jadi ingin mencari kebahagiaan, kekurangan itu loh. Jadi ini jadi semakin menghambur-hambur. Jadi kan misalnya uangnya kurang, tambah buat ini, tambah semakin kurang. Atau gini saja, misalnya kamu ada uang nih, ya kan? Tapi kamu tuh uangnya tuh berhutang, pasti uang itu kamu belanjakan. Karena di dalam otak kamu, ini bukan uangmu, bukan uang asli kamu. Ini uang hutang. Pasti uangnya nanti akan hilang kehambur-hamburan dan kamu tidak tahu uangnya tadi, hutang itu tadi uangnya habis kemana, nggak tahu. Itu ada yang sampai punya psikologi yang kayak loh, gitu ya? itu mayoritas itu seperti itu bro, cewek itu. Serius. Tapi coba kalau misalnya dia tuh tenang lah, wah, uang sudah cukup dan sebagainya, dia tuh malah merasa tenang, nyantai sudah. Nggak bingung, nggak kepingin terlihat mehong, nggak usah ke Hongkong kan, karena harus cukup di rumah. Iya bener banget. Karena nggak cukup, Karena makanya ke nggak, Hongkong. iya, karena nggak cukup itu karena ke Hongkong. Karena nggak cukup terus ke Hongkong lah. Begitu nyampe di Hongkong, megang dia ya, megang, tenang ya, foto-foto, makan-makan, bebannya nggak terlalu. Tapi kadang ada juga yang bukan mereka, tapi kalau uang itu kamu sudah gajian nih, tapi megang uang, tapi uang tuh masih kamu pikiran untuk ini, masih untuk di Indonesia, masih ya kurang lagi bro, masih ya shopping masih. makanya nggak boleh. Iya, nggak boleh masuk gini gitu bro. Makanya kirim paketan ya. Iya bener banget bro, bener banget. Belanja habis itu terus paketin. Tahu-tahu bajunya nang omah sak lapangan. Iya, itu pelampiasan. Itu bentuk pelampiasan. Tapi ada juga yang kayak gini nih kan. Gimana? Jadi mereka merasa sepi ya kan. Terus akhirnya ada love scam, terus uangnya itu diporoti. Kan ada juga tuh. Oh, love scam. Bang Boy. Love scam ini... itu nek menurut pendapatmu love scam ini Bang Boy dulu di siapa? Halo Bang Boy. Terima kasih. Ini Bang Boy ini adalah apa namanya? Support saya yang pertama. Ya. Maksudnya support saya wes. Oke, ini bro. Nyupport berarti. lanjut. Sama-sama semua. Lanjut. Begini bro. Kalau untuk sekarang bicara tentang love scam. Yeah. Nah, love scam itu yang pertama. Kemungkinan dia dulu ya, waktu di Indonesia itu kurang dihargai oleh suaminya. Oh ya.
Jadi biasanya tuh gini bro, kan masa tidak dihargai orang tidak dianggap oleh pasangannya, oleh keluarganya, oleh teman, oleh lingkungannya. Dihina, direndahkan. Nah, jadi begitu keluar dari lingkungannya dan jadi TKW, langsung kemudian tuh kan dia langsung pertama dia megang uang sendiri, ya kan? Pertama kali megang uang sendiri, wow, langsung gitu. Kemudian langsung dia tuh mencoba, ya, kemudian dia, ya, setelah pegang uang sendiri, kemudian dia langsung pasti ingin memperbaiki diri ya. Wah, artinya, nah begitu, nah ini, dan ini kelemahan yang kelemahan yang sudah diketahui oleh para love scammer itu. Karena apa? Biasanya orang yang haus tentang penghargaan itu adalah orang yang emak-emak. Pengakuan. Mama yang sudah punya anak, itu kan sudah nggak cantik lagi, kurang molek lagi, ya kan? Ya itu sudah nggak pede. Loh, kok ada orang asing? Tahu. Nggak peduli itu Bangladesh atau apa ya, orang asing lah ya. Orang asing yang orang di negara kita itu kalau lihat orang asing itu kan rasanya kayak nomor 1 bro. Nggak peduli kamu itu pekerjaannya apa, yang terpenting kamu itu orang asing, ya kan? Begitu tahu, waduh, kok aku sanjung, dipuji ya, sama orang asing, waduh, sama orang asing gitu ya, pakai bahasa asing, waduh, gitu kan. Suamiku saja nggak pernah bilang I love you. Gambarnya pilot ya. Itu polisi. Apalagi kemudian ada aparat juga kayak gitu kan ya. Itu kan langsung membuat dia, wah, ini aku baru pertama kali merasakan seperti ini. Jadi dulu dia itu selama di Indonesia, di rumahnya dulu tidak pernah merasakan euforia. Ya, euforia seperti belum pernah. Euforia. Kebahagiaan yang berlebihan. Bener. Nah, ini adalah biasanya orang yang mempunyai perasaan seperti itu jatuh sudah kena langsung ya. Sudah sholat belum? Sudah makan siang belum? Ya kan? Cuma digitukan saja, wah. Lupa sama suami yang di rumah. Gitu ya? Sudah lupa. Ternyata loh. Karena apa? Yang menyintai, yang memuji itu adalah lebih dari pasangan yang di rumah. Jadi, wah. Berarti aku ini masih cantik. Berarti aku ini masih laku. Nah, padahal itu lip service. Tapi itu karena euforia itu yang berlebihan itu kalah itu. Nah, makanya itu kita cewek-cewek harus perlu mendengarkan hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai kita itu terlena langsung jatuh. Sebab kalau kita sudah jatuh, disadarkan gimana nggak bisa sebelum uangmu habis. Nah, makanya kita ngomong dulu ya. Sebelum. Halo Priyanka, halo. Good afternoon. Minum. Jadi itu ya, euforia, perasaan kesepian, ada yang mulai menghargai, ada yang mulai nganggep. Pertama jadi itu perhatian. Jadi pangeran berkuda datang, ketoklek. Yes. Kamu kok cantik, bener gosok gigi. Bener banget. Tapi bro, gini tak kasih tahu. Orang yang pasti orang ini ya, orang yang biasanya gitu belum pernah suakit sing sampai bikin kuapok itu belum pernah. Mungkin pernah disakiti, misalnya pernah cerai, nggak nemen. Misalnya cerai sama pasangannya atau ditinggal pacarnya, itu sudah biasa. Tapi sebelum sampai dia tuh kehilangan semuanya segalanya, belum sampai sebegini kapok itu dia masih bisa kena bro. Sebab faktanya ada yang curhat yang sudah sampai berkali-kali dengan love scam. Nah ini artinya kan memang kesepian banget. Iya, maksudnya ada gangguan psikologis? Bukan, maksudku gini loh. Kalau menurutku gini, kalau kamu orang ini benar-benar kayak pengen menikah gitu loh. Sebab gini gatel.
Jangan ngomong gatel ya. Biasanya orang berharap. Iya, Terlalu berharap dan meyakini. Bukan, terlalu pingin menikah. Gitu loh. Terlalu pingin menikah. Jadi sampai berkali-kali kena love scam gitu loh, Bro. Ngebet. Ya ngebet nah gitu loh. Ngebet. Jadi, oh, ini gagal. Terus kemudian dicurhati sama love scam. Aduh, aku dulu kena gini. Loh, sama love scam sama apa aja nih? Namanya tersangka itu lagi ya. Dicurhatin. Dan orangnya ganti-ganti aja. Iya. Oh, kalau tapi aku padahal kan mereka enggak, sekelompok. Ya kalau aku kan enggak gini, waduh kurang ajar. Padahal temennya. Tahu-tahu ya kena lagi. Ya kena lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bisa kena love scam? Karena yang cewek itu kan tidak pernah memegang uang besar, Bro. Jadi begitu dia kenal cowok yang memuji dia, seakan-akan dia itu pengen menunjukkan dia itu pahlawan. Kamu minta apa? Aku bisa memberi kamu. Gitu loh, Bro. Ini menunjukkan. Jadi logikanya malah berbalik. Iya. Harusnya kan perempuan yang dikasih duit toh. Kenyataannya, Bro. Anak-anak yang di sini, Bro. Coba si cowoknya minta apa? Dikuasai semua. Karena apa? Dia tuh merasa saya ini wah. Saya ini hebat. Saya ini merasa dia bisa. Merasa ya. Ya dia tuh disanjung itu iya, seolah-olah karena tersanjung itu. Kayak orang sama kamu pendukung real langsung bokei 100 der. Iya, der. Nah. Tapi itu kan bintang. Iya, betul. Nah, enak ukurannya. Betul banget. Nah, kayak semacam kayak gitu, Bro. Kita sebenarnya mengapresiasi karena ini dia beda kalau ini bukan, Bro. Kalau aku yang ngasih isolasi kayak itu apresiasi, bukan, menghargai. Aku takut didengar biasanya orangnya itu ngasih aku. Biasanya ngasih dulu, langsung dibalik. Lu enggak, ini kan Ebi kena Ebi. Enggak ngapain, enggak ada kena. Loh, dia kan denger. Dia ngerti bahasa kita. Enggak. Oh ya wes. Nah, biasanya gitu, Bro. Oh ya, biasanya gitu, Bro. Jadi gini, tidak pernah memegang uang besar, menghasilkan uang besar, kemudian ada orang yang memuji dia. Wah, dia akan menunjukkan bahwa saya adalah wanita yang terbaik. OKB, orang kaya baru. Iya, OKB. Dan saya adalah wanita yang terbaik buat kamu. Kamu nggak salah memilih saya. Kamu minta apa? Itu ada ya, psikologi perempuan merasa seperti itu. Iya, mayoritas seperti itu. Buktinya yang kena bisa longsor kok. Itu karena dia tuh ingin menunjukkan dia tuh bisa. Iya. Karena ada juga rasa sakit yang terpendam. Akhirnya balas dendam dengan cara begitu. Ternyata enggak. Kalau balas dendam itu enggak. Itu hanya alasan. Loh, kenapa kamu kok sampai begitu? Iya, saya balas dendam karena tinggal suami. Enggak. Itu enggak. Itu hanya alasan kalau menurutku. Enggak karena malu. Aslinya enggak seperti itu wanita. Wanita tuh enggak seperti itu karena aku wanita, Bro. Ya kan? Jadi kalau orang makanya tak jauh omong. Iya, karena orang balas dendam itu enggak. Kalau balas dendam itu gini, saya harus mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Yang sudah meninggalkan saya, yang sudah menghancurkan masa depan saya. Itu baru dendam. Tapi ingin balas dendam. Itu balas dendam. Tapi kalau ya kan, kalau sampai dia mengeluarkan modalnya semuanya sama nentekan, itu bukan. Itu karena apa? Terlalu ngebet sama itu sampai kasihnya semua. Pokoknya nanti kamu harus menikah sama aku kayak gitu. Kamu harus memilih aku. Sebab kan dia juga tahu cowok itu kan kena di medsos. Ceweknya kan yang dikenal bukan saya saja, bukan orang itu saja, kan banyak. Nah, dari sekian banyak-banyak cewek itu, saya ingin akan menunjukkan kamu yang terbaik. Cewek kamu ngasih kamu apa? Misalnya ngasih 10.000, aku ngasih kamu 100.000. Bisa. Tinggal kayak gitu modelnya. Makanya kayak kemarin yang kejebatan itu ya. Sawere suwaingan, sawer 1, sawer 500. Yang mana? Yang dari Taiwan datang kan? Wah, iya yang Taiwan itu. Siapa itu namanya? Siapa itu yang namanya? Yang Taiwan itu kok lupa aku. Gudang garam. Gudang garam Jaya. Jaya, iya betul Jaya. Itu Jaya itu termasuk pinter, Bro. Pinternya apa? Jadi dia memainkan psikologi. Gini,
dia sebelum datang ke Hong Kong, dia tuh sudah keluar-keluar. Gambar. Ya. Saya mau ke Hong Kong, ke Mongkok, ke sini gini, supaya dia tuh menarik perhatian anak-anak nanti akan ke sana. Dan awas ya, nanti kalau aku pulang gak kamu sakoni dan sebagainya kan gitu. Nah itu memang menantang. Lah anak Hong Kong ditantang bro, ya langsung brodol. Itu bukan berhebat, sorry ya, bukan hebat. On. Jaya itu tak kasih tahu ya, Jaya itu PKL, bahkan mungkin uangnya itu lebih banyak dari kamu. Ngapain kamu ngasih 500, ngasih 1000, ngasih ini, ngasih itu. Bleh. Waduh, kamu tuh dipuji-puji. Coba kalau kalian ya waktu itu nggak ngasih ke Jaya, kamu sama Jaya langsung digina. Jaya ada tuh satunya itu kan, ada yang satunya itu, yang satu yang nggak ngasih kan, katanya di Victoria Park. Oh, gak tahu. Terus nggak ngasih, terus Terus? dimaki-maki. Lah iya, Jaya tuh mulutnya jadi lemes, ngalang-ngaling wedok. Dia be. Aku tuh heran bro ya. Ayo jaga wis. Wah, wes. Sampai aku ngapain kamu tuh diperalat Jaya? Serius. Tapi mereka seneng. Persoalannya kan mereka seneng. Ya kayak tadi euforia. Ya seakan kan, wah bapakmu terima kasih. Euforia. Terima kasih. Kalau orang baik, kalau Jaya memang baik, dia memang baik, dia itu akan menolak pemberian kalian, Besti. Serius, dia akan menolak. Ya? Dia tahu, dia tahu soronya jadi TKW. Sore jadi TKW. Tapi tetap ya jenenge duit gratis kok. Loh, itu hongpao dikasih. Bukan itu, bukan hongpao. Sebelumnya dia tuh minta, Besti. Bukan. Ayo nanti aku ke sini. Wah, dia tuh sudah tahu. Nah, dia tahu sasarannya tuh siapa. Nah, aku isi nek jaluk. Aku njaluke kopi. Aku sampai Jaluke kopi karo gedang goreng. Aku sampai tape goreng. Wah, waktu itu ya. Kasih apa ya? Uang. Bahkan kasih ciuman, bro. Aduh, mantap ya. Seru obrolannya. Oh iya, Ya, halo bro ya. Ya kalau ngobrol sama dia ya nggak ada yang nggak seru, selalu seru semua. Ya kan sampai cuman waduh aku sampai gitu bro. Aku cuma gini, andai kan dia memang baik, ya baik, dia nggak mungkin akan terima uang kita. Sebab tahu anak TKW itu di sini bukan orang yang. Duh, dia itu malah nyari. Loh ya makanya itu. Makanya gitu. Jadi kita tuh memang dijadikan objek. Oh iya. Jadi gini loh. Dia teman-teman ya, teman-teman aku disclaimer dulu ya. Okay. Ini kan pandangannya Mbok E ya, sekali lagi. Ini pandangannya Mbok E. Halo Pangling. Cara berpikirnya Mbok E, lanjutkan. Nah. Maksudnya gini, Bro. Fenomena jadi ini. Dia tuh ya, Bro ya. Dia tuh mau ke Hong Kong. Dia penasaran dengan Hong Kong. Kan anak Hong Kong kan heboh-heboh. Cantik-cantik. Wah, mau apa oke. Wah, pokoknya anak Hong Kong terkenal royal. Wah, semuanya tahu anak Hong Kong itu terkenal royal, itu pasti ya. Nah, Jaya mau ke Hong Kong karena tahu psikologi cewek-cewek Hong Kong itu seperti ini, Besti. Tahu. Makanya sebelum dia ke Hong Kong, dia sudah keluar dan dia tidak mau rugi. Dan dia tidak mau pulang, dia harus sediain bawa uang berapapun itu. Makanya dia keluar. Nah, aku ngeliatnya puah di plaketip Jaya kamu. Jaya dan mulusnya lemes. Loh, bahkan dia tahu nggak menawarkan titite loh bro. Masa? Iya nong gede, di mana tuh? Sama-sama cewek Taiwan bro. Yang terus? Ya titite di, waduh. Ya titite gimana gitu loh bro. Waduh, doh. Kalau ditawar-tawar itu namanya apa Besti? Kalau cowok nawar-nawar apa? Ya gigolo. Ya gigolo. Sorry bro ya. Kalau itu sampai titiknya ditawarkan ke cewek, itu ya gigolo. Ya be laku kan, be arek oke kan gitu tuh. Laku pasti bro. Loh, cuma Jaya itu orangnya lumayan loh. Itu bukan termasuk orang jelek loh Jaya itu. Oh, iya. Ada nilainya juga ya. Iya, Jaya itu termasuk bukan orang jelek. Orang Indonesia tuh termasuk orang cakep. Ya,
Makanya dia tuh berani. Pasti cewek-cewek itu tergiur-giur dengan dia, bro. Begitu. Ya ini intermezzo ya, kita ngomongin. Enggak aku guyon, bro. Ngomongin love scam tadi ya, love scam. Tapi, dan itu nggak love scam, itu langsung beneran. Ternyata yang beneran aja mendapatkan respon. Iya. Apalagi yang sembunyi-sembunyi. Bener banget. Tambah direspon ya. Wah, bener banget. Ya ini sebuah fenomena ya teman-teman. Makanya kenapa banyak cowok-cowok di Indonesia sekali lagi ya itu mencari cara untuk bisa datang masuk ke Hong Kong. Ya salah satunya psikologis ya. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun di dalam persoalan ini karena namanya manusia itu naluriah, ya kan. Menyukai lawan jenis itu sesuatu yang normal dan wajar. Tapi logikanya kan harus tetap dipakai dong, ya kan. Jadi berpikir sehatnya itu harus juga di logika, tapi ya nggak apa-apa. Ini fenomena dan fenomena itu sudah terjadi. Mbak Nur Bintang. Jadi Mas Pangling. tapi itu kan tidak semua kan, Bu. Itu tidak semua kan, hanya Okay. sebagian kecil kan, berapa persen aja, nggak semua. Tapi itu terbukti bahwa memang psikologinya teman-teman yang ada di sini itu ada keeuforiaan terhadap sesuatu itu akhirnya dimanfaatkan ya oleh siapapun yang ingin mencoba mengambil sisi keuntungan dari teman-teman semuanya. Nah itu kita ngelihat sendiri ya, kita mengevaluasi, kita ngobrolin sesuatu agar nilai ini menjadi lebih positif ya. Sekali lagi tidak ada kebencian saya kepada Mas TKL itu ya, YouTuber atau influencer apapun, saya tidak akan pernah membenci, dan saya juga bukan orang yang tidak menyukai. Ya kita nggak membenci, kita cuap-cuap. Normali aja kita membahas sebuah fenomena, kita membahas peristiwa, kita membahas sebuah kejadian yang dikaitkan kenapa kok ternyata Hong Kong itu banyak yang kena scammer. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi kita ke arah teknologi ya, Mbak. Nah, selama ini bahwa yang sering santer kita terdengar kan selalu habis dari Hong Kong pulang duitnya habis balik lagi kan. Itu kan sesuatu yang kita anggap ya bisa jadi hal-hal yang sering terjadi kepada teman-teman ya. Lah apakah dengan teknologi nih aku ngomong, ketika belajar serius, awakmu kan gak main-main itu, belajarnya 8 tahun, Bo. Ya, dirimu bergelutnya 8 tahun ya. 8 tahun kamu nggak kemana-mana, fokusnya cuman itu kan. Ya, fokusnya mencari cuan dari cara itu kan. Dengan trading kan intinya kan. Nah, akhirnya kalau toh pun pulang pun dirimu already ya sudah sangat siap. Berarti kenapa kok kamu fokus di 8 tahun? Kan banyak teman-teman yang nggak bisa fokus. Tapi kenapa kok kamu fokus? Karena kamu melihat angkanya, ngerasa no dewe itu gimana? Ya pertama gini, Bro. Pertama memang kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, Bro, karena aku dulu pernah cerita, Bro. Orang-orang di Hong Kong sini yang nenek-nenek, kakek-kakek itu yang sudah pensiun, itu pun mencari uang, mendapatkan uang melalui trading langsung di Bank of China itu. Aku ngelihat. Oh, dilihat. Berarti sebelum kamu masuk itu kamu ngelihat? Iya, ngelihat. Oh, makanya di situ terbersit. Iya, aku gini. Piye carane? Iya, aku cuma itu kan lihat grafik-grafik gitu ya. Gambar-gambar lihat. Ya kan? Apa namanya loh? Apa sih itu? Terus langsung nenek-nenek itu aku langsung beli saat itu loh, Bro. Beli jual langsung ke kasir itu loh, Bro. Ke kasir Bra. Dirimu berarti ngelihat sendiri? Iya, aku lihat sendiri, Bro, di Bank of China itu, Bro. Iya. Nah, dari situ lah kan kita tuh nggak kepingin soro, Bro. Selamanya nggak. Aduh, andaikan aku bisa. Jadi melihat kayak gini ya. Nah, ya candlestick. Kayak gini ya, teman. Candlestick, teman-teman. Melihat candlestick. Nah, ditunjukin ya. Ini nih gambar-gambar kayak gini nih. Kayak gini ya. Nih gambar-gambar. Nah, gambar-gambar kayak gini. Oke. Lah melihat candlestick kayak gitu, Bro. Aku ya bingung. Nah, kemudian aku cari-cari di YouTube, Bro. Awalnya, tapi memang, Bro,
gini loh bro, memang apa yang kamu cari itu pasti akan ketemu di situ. Nanti muter-muter apa-apa ya nanti ke situ lagi, ujungnya gitu loh. Lah akhirnya kemudian ya itu langsung aku belajar, maksudnya langsung aku membaca dulu apa sih ini, apa sih itu tradingnya, trading. Nah kemudian ternyata bro, ternyata uang di perbankan itu bro, itu pun kan aku langsung, maksudnya waktu itu yang aku pelajari itu maksudnya gimana ya uang ini enaknya di apa kan, jadi kan bisa langsung aku bukan belajar waktu itu aku fokusnya bukan ke trading bu, pokoknya bicara tentang keuangan, uang ini enaknya di apa, aku sekarang sudah punya uang kan gitu. Nah ternyata uang yang di bank itu juga di situ ada pasar uangnya, ada perputaran uang gitu loh bro. Lah perputaran uangnya itu kan bukan hanya dipinjamkan ke nasabah kamu utang, enggak, ternyata ada lagi. Nah itu yang namanya waktu itu apa namanya Nasdaq. Nah kalau di televisi Nasdaq di USA itu loh. Kalau di televisi Hong Kong kan selalu ada Nasdaq gitu loh. NASDAQ. Nah, ya. Apa itu? Nah, langsung waktu ternyata uang itu dimasukkan ke situ gitu loh, Bro. Lah, bobo, dirimu melihat bobo setor. Bobo setor. Kemudian di televisi ada Nasdaq loh. Kok ada ketemu candlestick juga gitu loh. Waktu itu aku cuma grafik aku ngomongnya gitu bro, apa itu, tapi karena perasaan lah kemudian aku belajar akhirnya ketemu langsung waktu aku harus, kalau cuma gini nggak tahu, aku harus pulang. Jadi makanya setiap kali aku pulang langsung ketemu dalam komunitas dan sebagainya. Nyari pokoknya arahnya ke situ ya buat cari. Kemudian itu membutuhkan waktu berapa tahun? Waktu saat itu juga aku langsung bisa bro, belajar, kepingin, 2 minggu, terus pulang, terus nyari, ketemu, gas. Pokoknya kan gini, kenapa aku berani gas? Karena aku masih jadi TKW, uang hilang, bulanan masih ada gitu loh. Oke, nah jadi, ini yang harus diambil teman-teman. Jadi dia belajar, nyari tahu dulu. Iya, nyari info. Tertarik ya, kepo, nyari info, kemudian dieksekusi. Bener banget. Terus fokus. Ya sudah. Namanya perdagangan. Iya. Jadi bakulan. Ya untung rugi. Gini, andai kan aku jualan, aku mikirnya aku simpel banget. Kan mesti keluarga aku gini, nanti kamu nggak bisa, nanti kamu uangmu hilang. Aku sama-sama dagang. Kalau kamu buka warung, bondolnya pun juga sekitar 50-100. Buka tokonya, buka kursinya, buka bedaknya, bahannya, bayari karyawan, ya setidaknya 100. Kalau kamu nggak laku, juga tutup. Ini pun juga perdagangan, cuma ini perdagangan uang. Ini perdagangan fisik, ini uang gitu loh. Ini kamu nyata, ini online, melalui online gitu loh. Itu cuma beda, tapi sama-sama dagangan. Iya perdagangan plus sama-sama kalau ada untung ada rugi. Yang dicari kan tetap selisih. Iya, ada untung ada rugi itu sama. Selisih itu kan untung sama rugi tuh. Iya, jadi waktu itu aku selisih jual dan beli. Waktu itu aku cuma gini, wes bisnis apapun ya, kalau kamu belum waktunya kaya, ya tetap bangkrut. Wes oke lah. Tapi ternyata dirimu malah jadi kaya. Ya pokoknya habisnya sama hasilnya lebih banyak hasilnya. Iya benar. Karena saya fokus, Bro. Terus gak nengok kiri, gak nengok kanan ya. Apa karena gini sih? Pertama kali kamu mulai ya wis hilang entek. Nah, ternyata prinsipmu gitu. Tapi begitu masuk kok oleh. Kok oleh neh. Iya. Kok oleh neh. Sama bos-bosku aja. Bos-bosku aku ajak gitu loh. Iya, bosku aku ajak 2000, untung 2000. Tapi nek dilihat dari kisahmu menurut saya ya. Kamu, itu pun aku mainnya tuh masih slow loh bro. Ya, yang aku nganalisa kan. Iya karena aku tua. Dari cerita kan aku nganalisa di mana bahwa kamu melihat namanya sama-sama berdagang ya sudah. Kenapa nggak pakai dagang yang teknologi? Ya itu toh dagang pakai yang teknologi, sing nggak ribet. Kita bisa tidur. Aku waktu gini intinya gini bro. Waktu itu
Kan waktu kan aku belajar tentang keuangan dulu. Yes. Sebelum masuk ke situ. Gini. Bagaimana supaya uangmu itu bekerja untuk kamu? Itu sudah ya di Nah, dalam pikiranmu. 2000 iya. berapa? Kamu ingat itu 2000 berapa? 2012an ya 13? sekitar gitu. Jadi cara berpikirmu sudah Iya, begitu. iya, bagaimana uang itu bekerja untuk kamu? Makanya aku tuh cari-cari, bro. Sampai lihat nenek-nenek, iya nenek. Gimana ya caranya? Maksudnya aku tuh pertama, bagaimana uang ini bisa, jangan sampai saya diperbudak uang. Kalau saya diperbudak, Berarti itu di 2012 sudah Iya, ada di dalam benakmu iya. ya? Jadi waktu itu memang gini, bro. Ini memang tergantung dari lingkungan kita ya. Lingkungan kita, itu pastor saya dia ngomong gini, kamu jangan jadi hamba uang. Lah, ketika kamu jangan menjadi hamba uang, jangan menjadi budak uang, itu langsung aku bingung. Nah, nanti bikin diril ya? Ya, Kalimat ini ya? Jangan jadi hamba uang, jangan jadi budak uang, itu aku bingung. Gimana saya nggak bisa gimana? Saya Nggak jadi budaknya nggak uang. Kan kita bekerja, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Terus kemudian tuh ini cara supaya kita tidak menjadi budak uang, kita harus menjadikan uang itu bekerja untuk kita. Jadi kita tuan atas uang itu. Wah. Nah, itu loh. Jadi kalimat itu kena ya. Nah, Benakno iki ya. Di cinta. Terus jadi lanjut. bagaimana ya? Kamu tuh jangan jadi hamba uang. Gitu loh. Jangan jadi budak uang. Itu kan rasanya keras banget gitu. Ya. Gini, bro. Orang mendengarkan itu semua, bro. Mungkin hal biasa, bro. Tapi aku yang mendengarkan tuh bener-bener mengena, bro. Rasanya kayak wah, kayak dikampleng ah. Waduh, aku kena lah gimana aku nggak jadi budak uang, nggak jadi hamba uang, memang aku nggak harus bekerja, ya kan? Memang aku harus nggak terima lah itu. Ya, maksudnya aku nggak harus bekerja, maksudnya gini gitu ya. Yes. Maksudnya kan sorry pada gitu ya. Aku waktu itu protes, maksudnya ada perasaan gitu loh, bro, ya kan? Ada perasaan gimana kita nggak bisa menjadi uang, memang kita nggak boleh bekerja. Akhirnya kemudian dia itu meneruskan. Nah, itu yang aku. Yes. Caranya adalah kita harus menjadikan uang itu bekerja untuk kita. Yes. Bukan yang kita bekerja untuk uang, tapi uang itu bekerja untuk. Bedanya apa? Kayak gitu bedanya. Kalau uang bekerja untuk kita tidur pun uang itu terus bekerja, terus berjalan. Gitu. Tapi kalau kita menjadi budak uang, kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat uang. Wah. 2012 sudah ke situ ya. Akhirnya aku cari-cari, bro. Wes, akhirnya ketemu ya, wes. Ketemu wes. Gitu ya. Wes, sampai ketemu sekarang ya. sampai sekarang. Dilanjutin ya. Fokus ya. Siap, fokus wes. Wes enggak tadi memang itu caranya, wes. Nah, tadi ngeliat lagi juga ya, seminggu 10% ya. Oh, iya. Nah, kemudian waktu itu aku sudah lihat ya, harus diceritain tentang itu. Aku sudah kenal itu tahun 2017-an aku kenal, bro. 2017 diceritain. Iya, sudah kenal, tapi aku sih enggak mesti enggak wis aku sudah cinta sama ini, saya enggak mau langkah hati ya. Takut nanti salah oleng sebab usiaku kan sudah semakin tua, tapi enggak tahu nanti ini belajar lagi itu gimana. Ya, yang penting kan lingkungannya pas, lingkungan yang tidak menjerumuskan, bener banget. Lingkungannya bisa dipercaya. Jadi kan semuanya tergantung lingkungannya. Bener banget. Iya. Jadi kayak bahkan waktu itu aku sudah bikin account tentang Bitcoin, sudah bikin. Itu kamu tahu nggak kenalanku yang bikin account dari Skotlandia, Swedia, mana ya? Pokoknya luar. Ya, pokoknya luar negeri, Bu. Jadi anak TKI atau orang yang menetap di sana ya, itu yang membikinkan akun, bro. Jadi aku tuh orangnya muetal aku, bro. Kenalanku sana aku jadi bener-bener gak takut ditipu. Heranku itu loh, bro. Ya karena sudah orang sana emang. Heranku kok gak takut misal kayak kena love scam itu loh. Iya, kok tapi gak takut kena tipu? Kan baru akunnya. Kan dibikinin akunnya, belum store duitnya. Iya, kok gak takut gini loh. Nanti kamu ditipu. Itu kok gak takut tau, bro. Bener. Ya kan? Tapi kalau misalnya aku mikirnya gini, kalau misalnya ini penipuan ya, Binance
itu kan internasional, jadi begitu kita masuk kan nggak bisa ditipu. Ya. Dan uangnya kan memang kita yang bisa ngambil. Nah itu wis aman ya. aman Des. Karena Aman. sudah terbiasa dengan yang tadi. Nah, terbiasa yang tadi ya. Ya. Jadi nih, nah sekarang. Jadi memang sebenarnya sudah banyak yang intinya teknologi ya. Intinya kita harus mau belajar ya. Ya. Harus belajar sesuatu ya. Itu tidur ya. Ya tidur tapi ada cuane. Tinggal bener-bener ditinggal tidur loh, nggak ngapa-ngapain. Nah ini Kita biarin tok loh, Banyak, duitnya Pak. nambah. Lumayan ya gitu ku bawang berambang. belajar Binance bro. Belajar kripto. Ya kripto. Nah, Kripto. Nah, Sorry kripto. Binance itu Akunnya. Binance itu tempatnya. Brokernya, sorry, brokernya. Kita ngomong kayak gitu nggak semuanya tahu. Nah, kalau di Indonesia ada Indodax. Oh iya. Nah, itu anak perusahaannya Binance, tapi di Indonesia. Nah itu di Indonesia Indodax, tapi kalau di Amerika itu Nasdaq. Nah, ada Nasdaq. Ada juga Robinhood. Oh ya, uang baru tahu. Amerika. Macam-macam. Intinya macam-macam. Yang penting belajar dulu. Ya terus apa lagi? Jadi sekarang setelah kayak gitu lagi, jadi terus belajar ya. Ya terus belajar, sudah punya pegangan, sudah punya experience, tinggal dilanjutin aja ya. Ya. Jadi sudah tidak Jadi ragu lagi ya kalau ataupun akan pulang dan tidak laku di Hongkong, Anda sudah siap. Iya. Memang kan rencanaku di Hongkong tuh mau sampai sak payune jadi TKW, Bro. Nanti kalau sudah nggak payu ya harus pulang. Gitu loh. Tapi nanti setelah pulang ya harus ada pegangan, Bro. Setelah maksudnya gini. Rencana saya ya, Besti ya. Saya itu mau di Hongkong sampai sak payune. Jadi sekarang saya kan 50, ya kan? 50 tahun. Kemudian saya di sini dikontrak sama majikanku sampai boboku meninggal. Lah andai kan nanti boboku meninggal, apakah saya pulang? Tunggu dulu, daftar dulu laku apa enggak gitu. Kalau sudah enggak laku pulang. Lah nanti setelah pulang apa yang saya lakukan? Saya enggak mau buka toko. Loh, dirimu sudah bakulan tapi buka HP. Iya, sebentar. Saya sudah enggak mau buka toko. Saya sudah nggak mau bertani. Sudah nggak mau, saya nggak mau kena fisik-fisik. Orang. Gitu. Karena nggak ada kemampuan di situ. Iya. Kemampuanmu di sini. Tapi saya mau trading, Besti. Berdagang. Ya berdagang uang. Wes ini kan. Berdagang aja, ojo berdagang uang, berdagang. Berdagang, ya. Bakulan. Ya itu, karena apa? Pertama ya, saya tuh bisa melakukan hal ini itu sampai jalan-jalan kemana tuh saya itu tenang, jadi nggak harus fokus di tempat itu, nggak iso ditinggal tuh ndak. Bisa dicampur nandi-nandi. Iya, gitu. Oke. Bahkan nih Besti, saudaraku ya, itu sudah, ayo kapan? Saya tuh dulu tuh sering membantu saudaraku nyari uang melalui trading, Besti. Sekarang dia tuh mau mantu lagi. Dia mau ngasih uang aku 100 ya. Kamu tahu sendiri ya. Mau ngasih uang 100 nitip, suruh melakukan. Tapi nanti coba. Dari Bitcoin aja. Yang coba nanti. Coba. Oke teman-teman semuanya. Jadi ini seputar rumpian kita ya. Kita ngerumpi berdua. Ngerumpi. Jadi mudah-mudahan rumpian-rumpian yang kita bikin ini bisa menggugah dan memberikan motivasi ke teman-teman semuanya. Yang terpenting gini, Bro. Yeah. Kita ini sudah tua, kita jangan sampai ya tidak update dengan perkembangan teknologi. Nah, ini. Sebab gini, Besti. Ya, kalau kita ya sudahlah. Aku nggak mau ini itu. Wah, kita rugi, Besti. Sebab apa? Hidup ini saya bicara untuk seperti usia saya ya, yang seperti 50-an ya. Kalau kita nggak update, kita mungkin nanti meninggalnya itu sampai usia misalnya 70, jadi kan masih 20 tahun lagi Besti ya. Itu kita hidup di zamannya anak Gen Z yang melakukan teknologi baru. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, waduh, kita bisa stres Besti. Serius. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak bisa.
nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Bahkan mainannya sudah beda. iya, Biyen dakon congklak ya. iya Saiki bro. mainannya gadget. Iya, Saiki iya game bener. online. Serius. Mobile Legends. Jadi sekarang mumpun kita ini ya, untuk para TKW, kita masih ada waktu, terus ada uang, ada waktu untuk belajar, ada uang untuk modal dan sebagainya. Sudah belajar, tak kasih tahu. Nanti Belajarnya itu, di mana, Mbok? Hah? Carilah orang yang kamu percaya. Jangan belajar ke aku ya, Besti. Ke dia saja, jangan ke aku. Tak promosi. Ya, wis ya. Tak kasih tahu. Harus apa namanya? Update ya. Update teknologi. Update dan upgrade. Iya, sebab kita akan memasuki mau tidak mau, kita ya akan hidup di zaman mereka. Di zaman anak-anak yang menggunakan teknologi baru. Loh, aku ini termasuk ketinggalan zaman loh, bro. Andai kan aku sudah duluan, sudah masih nggak takut-takut kayak dulu mulai tahun 2017. Karena aku sudah punya akun sekitar tahun 2017. Ini berapa tahun sekitar? 5 tahunan ya. Sekarang 2004. 2017. Oh, 7. Hah? Ya, 7 tahun. Wis jadi 1 miliar. Ya, coba aku andekan apa namanya mau mengikuti pekerjaan. Waktu kan memang wah, sudah wis Besti. Ya kan? Sebab kan 1 miliar ya, 1 miliar. Gini, bro, waktu itu masalah kripto itu masih informasinya itu masih ngambang ya dan tidak. Apa ini bosnya perusahaannya masih belum jelas dan gini-gini, bro. Nah, waktu itu kan nggak seperti sekarang ini, bro. Ya kan? Bahkan kemarin, bro, kamu tahu nggak? Sampai itu itu loh. Aruraci itu loh. Kok siapa sih? Astronoci. Iya, Astronoci. Secara live $10.000 cuan. Astronoci. Iya, Astronoci. Karena aku punya apa? Itu berteman juga di forex itu. Forex. Lah ya itu. Trading forex. Enggak, itu juga. Sama emas. Ya forex. Astronaci. Iya, itu juga. Iya benar. Itu dia juga ngajar kripto juga. Itu semuanya tuh dia itu. Itu ya secara live. Dia trading secara live disiarkan, ditunjukkan dengan penggemar-penggemarnya, dengan audiennya ya, dengan followernya, cuan $10.000. Dalam waktu berapa lama itu? Sebentar loh itu. Ya. Kan langsung live langsung berapa kali lipat. Iya. Karena dia dari forex ke kripto. Dia kan langsung live. Dia kan pemain forex sebelumnya. Iya. Trading forex. Cuannya wis enek, tinggal naik modal, belajar bentar, belajar teknikal. Loh, Kak, bro. Ambil posisi. Kalau setauku dia itu justru kripto, bro. Enggak. Astronaci. Iya. Forex. Forex apa? Forex. Oh. Aku nonton. Oh iya. Kemarin malah emas dan dolar Australia, AUD sambil emas. Itu kan tradingnya forex. Iya. Dia trading. Lose ya. Dia memang sengaja bikin konten. Lose. Terus habis itu balikin lagi profitnya. Oh, memang disanya kayak gitu. Iya, dia dibikin konten. Aku pertama kan lihat dia terbang ke Australia, pasang stop loss, pasang taking profit, masuk. Habis itu begitu nyampe di Australia dicek loss. Habis itu bikin 2-3 hari lagi bikin konten, naikin lagi ke atas. Jadi ada kontennya dibikin. Dia memang apa namanya? Ya nggak apa-apa kan. Dan sekarang kan memang semuanya bisa dikontenin. Gitu. Iya. Jadi cuan, aku juga boncos ya. Saya akan tunjukkan juga boncosnya. Saya nggak akan cuma tunjukin cuannya aja. Saya tunjukin proses boncosnya. Makanya ketika ingin nanti materi ini aku sampein, itu bukan dia ngelihat untungnya aja. Tapi saya lihat, saya tunjukkan posisi market. Kemudian dari 1 bulan misalnya 20 untung 10 boncos. Nah bisa jadi kalau prediksinya kita keliru menentukan apa yang mau diambil, bisa jadi ya kan cuannya 10 kali boncosnya 20 kali kan remuk. Makanya kita kasih solusinya gitu, bagaimana supaya nggak boncos, cut lossnya di mana, ngekatnya keluar marketnya gimana. Jadi dan ini butuh psikologis ya, butuh mental. Bukan hanya uang saja, bukan hanya skill saja, tapi psikologi dan mental itu paling terpenting. Siap. Saya memang 2012
2009 2010 pernah soalnya. 2009 2010. Nah, ini 14 tahun yang lalu saya harus belajar lagi. Saya ingin bagi. Mudah-mudahan nanti akan jadi berkah. Saya nggak harus pintar dulu baru bagi. Dikit aja saya dapat tak bagi. Itu aja, Bos. Oke, siap. Sehat selalu ya. Ya, siap. Terus ngomong apa lagi, Bro? Saya rasa itu saja tentang teknologi. Dan 50 tahun usianya tapi teknologinya masih melek, masih diajak omong nyambung. Jadi Besti, Februari mereka mau ke rumahku, Besti. Enggak sambat, ya kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di Indonesia. Ketemu di Indonesia, mau ke rumah. Kupas lagi kontennya. Mau belajar bareng. Semakin beleduk. Wis. Mau ke suhuku. Gitu aja, Bos ya. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune my YouTube channel Terima kasih video. untuk Bye nonton. bye.